Kita mulai ya, kawan-kawan. Karena sudah jam 8.11 sekarang. Baik, Pak. Sebelum saya mulai perkuliahan kita, ya, kawan-kawan kalau mengakses Schoology di pertemuan pertama, ya, file pertemuan pertama itu saya perbaharui, saya tambahkan ada satu poin kontrak perkuliahan, saya tambahkan, ya, berkaitan dengan penghargaan. Di situ saya tuliskan, ya, setiap mahasiswa kalau terjadi diskusi, ya, saya bertanya, kemudian dapat menjawab dengan benar, maka saya akan memberikan tambahan nilai 0,5. Penghargaan penambahan nilai 0,5. Kita kan punya rencana punya 12 sesi perkuliahan ya, 12 sesi. Jadi kalau kawan-kawan ya rajin menjawab, paling tidak menjawabnya 10 kali saja gitu ya, maka sudah punya tambahan nilainya 5 gitu ya. Seumpama nanti nilai akhirnya 63. 63 itu B atau 65 ya. 65 itu B. Karena kawan-kawan punya tabungan tambahan nilai sebanyak 5 poin, maka 65 ditambah 5 sama dengan 70. Maka yang awalnya B menjadi AB gitu ya. Dengan syarat jawabannya benar loh ya. Kemudian bagi yang bertanya, ya, apapun pertanyaannya, gitu ya, tidak harus benar pertanyaannya ya, apapun pertanyaannya, saya beri penghargaan tambahan nilai 0,25. Nah, 4 kali bertanya berarti sudah punya tambahan nilainya 1. Gitu. Nanti yang akan saya tambahkan untuk nilai akhir. Begitu ya, itu kontrak perkuliahan yang saya tambahkan. Jadi kawan-kawan diharapkan untuk berpartisipasi aktif sepanjang perkuliahan kita, gitu ya. Baik dengan menjawab maupun bertanya untuk tabungan tambahan nilai, gitu ya. Filenya bisa diunduh di Schoology ya, di pertemuan pertama mata kuliah kritik. Kita mulai ya. Nanti sebagaimana biasanya materi ini akan direkam ya oleh Mbak Mun dan tim. Ya, saya serahkan nanti Mbak Mun melibatkan siapa saja, silakan. Dan pada akhir sesi kita akan foto bersama, gitu ya. Baik, Pak. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kawan-kawan, pekan ini kita memasuki sesi kedua ya, dari mata kuliah kita kritik arsitektur dan evaluasi Purnahuni. Materi sudah saya unggah di LSM ya, di folder pertemuan kedua. Sudah saya sampaikan juga untuk dipelajari terlebih dahulu ya, agar perkuliahan virtual kita dapat fokus untuk mendiskusikan materi, begitu ya. Nah, sebagai pembuka dari sesi ini, ya, saya langsung memberikan kesempatan untuk bertanya. Bagian mana dari materi yang belum difahami? Atau ada pertanyaan bagian tertentu dari materi yang merasa belum jelas? Atau ada tanggapan dari materi yang saya sampaikan melalui file di LSM? Silakan kawan-kawan, khususnya untuk slide nomor 1, 2, dan 3.
Silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Sebelum nanti saya bertanya loh ya. Izin bertanya Pak, Silakan Mas Khairul. Wah mantap nih langsung ngegas ya. dari slide-slide tersebut sih saya lebih penasaran dengan pengemukanya sih Pak. Jadi siapa yang berpendapat seperti itu Pak? Jadi seperti teori itu teori dari siapanya gitu Pak? Soalnya dari pemahaman kita memahami sifat dan watak dari si pembuat teori itu seperti teori-teori pada umumnya kita bakal tahu apa yang dipikirinya gitu Pak. Jadi siapa pengemuka iya Pak, slide-slide tersebut Pak. Terima kasih Pak. Mas suaramu kok putus-putus tuh. Coba diulangi kembali. Ini Pak, terdengar nggak Pak? Ya, ini lebih jelas nih. Oh ya, ini pindah posisi Pak. Soalnya di kamar dari yang di saya ini Pak, yang saya tanyakan tadi kan sempat baca 1, 2, 3 slide sama masalahnya di bawah tuh. Ada ini apa berita juga. Untuk slide 1, 2 saya ingin bertanya ke siapa yang mengemukakan pendapat itu sih Pak. Seperti pembagian-pembagiannya, caranya mengkritiknya. Jadi itu teori dari siapa Pak? Terus untuk yang masalah beritanya itu emang benar Pak? Terus? Terima kasih. Ada segitu dulu Pak. Segitu dulu ya. Terima kasih Mas Khairul. Sebentar ya, saya tampilkan slide. Bagus nih, pertanyaannya berkaitan dengan referensi. Mengapa pertanyaan referensi itu penting? Ya diharapkan kawan-kawan kalau mengetahui referensi pegangan yang digunakan, ya, kawan-kawan bisa mencari dan mempelajari referensi itu, gitu ya. Jadi di sesi pertama saya itu sudah menampilkan slide referensi perkuliahan, buku-buku pegangan yang saya gunakan sepanjang perkuliahan kritik arsitektur dan evaluasi Purnahuni. Diharapkan kawan-kawan mulai mencari buku ini yang bisa diakses, dicari, kemudian dipelajari. Jadi, ya, ciri khas pembelajaran di tingkat perguruan tinggi itu pembelajaran mandiri. Ya. Apa maksudnya pembelajaran mandiri? Apalagi kawan-kawan sudah semester 5 ya, sudah cukup tua lah gitu ya. Sebentar lagi sudah akan menyelesaikan pendidikan di strata 1. Apa yang dimaksud pembelajaran mandiri? Dosen itu sebenarnya ya tugas utamanya adalah memanajemen kelas, memanajemen mata kuliah. Ya. Salah satunya adalah memberikan daftar referensi yang digunakan sepanjang perkuliahan 1 semester. Silakan kawan-kawan mengakses referensi itu dan mempelajari, gitu ya, mempelajari. Ketika perkuliahan seharusnya yang terjadi adalah diskusi. Kenapa? Karena referensi sudah diberikan, ya, rangkuman materi sudah diberikan. Dalam hal ini rangkuman materi yang saya berikan dalam bentuk file presentasi, ya. Sehingga diharapkan, ya, pertama ada komunikasi 2 arah di kelas. Kawan-kawan sudah baca materi, sudah baca rangkuman, sebagaimana yang sudah diberikan oleh saya sebagai pengampu. Ya. Sehingga diharapkan di kelas ada feedback dari kawan-kawan, apa yang sudah dipelajari dari materi referensi yang sudah kawan-kawan pelajari. Feedback itu tidak harus, atau tanggapan itu tidak harus dalam bentuk pertanyaan ya. Level pertama itu pertanyaan gitu ya, level pertama pertanyaan lah.
bagian-bagian yang belum dipahami dari materi gitu. Ya, tingkat pertama itu pertanyaan untuk mencari kejelasan dari materi yang disampaikan gitu ya. Seperti yang disampaikan Mas Khairul itu referensinya apa, Pak? Nah, itu ya. Kemudian tingkat kedua itu kawan-kawan sudah mulai kritis. Nah, gitu ya. Sudah mulai kritis. Seumpama nih dari slide ini ada referensi materi kritik, itu ada 4 buku yang saya gunakan. Kawan-kawan tidak puas dengan 4 buku ini, mencari buku yang lain. Ini yang perspektifnya berbeda dari 4 buku yang saya gunakan. Nah, sehingga akan memiliki cara pandang yang lebih luas atau memiliki wawasan yang lebih luas dibandingkan yang saya sampaikan di perkuliahan dalam bentuk rangkuman materi. Nah, gitu ya. Nah, nanti diskusinya tingkat 2 itu diskusi kritis. Pak, ya, Pak, saya baca buku ini kok begini, sementara materi yang disampaikan kok begitu. Nah, bagaimana ini, Pak? Nah, itu bagus itu ya. Jadi dalam pembelajaran mandiri ya, jangan asal percayalah gitu loh ya. Saya ini dosen itu manusia. Manusia itu bisa salah gitu loh ya. Bisa saja saya salah mengutip, ya. Bisa saja saya belum banyak membaca buku ya. Bisa saja saya tidak bisa mengakses buku lain yang sebenarnya bobotnya jauh lebih baik daripada buku yang saya rujuk. Nah, gitu. Dan banyak hal yang lain. Bahkan bisa saja saya salah membaca buku gitu ya. Saya membaca buku tapi saya salah memahami buku itu. Bisa saja kan begitu. Jadi diharapkan dalam tingkat kritis itu kawan-kawan dapat menanggapinya ya, bukan dengan pertanyaan tapi dengan gugatan, silakan. Atau tingkat ketiga, ya tingkat yang tertinggi, kawan-kawan punya pemikiran sendiri. Punya pemikiran sendiri. Setelah membaca banyak sekali referensi, ya, kawan-kawan bisa mensintesakan gitu ya, mencari benang merah dari referensi yang banyak itu, kemudian dijadikan satu pemikiran yang baru. Nah, silahkan itu, nggak apa-apa. Justru itulah hakikat pembelajaran di perguruan tinggi gitu ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Mas Khairul, ya, dalam mata kuliah kritik arsitektur dan evaluasi Purnahuni sesi kedua ini, ya, saya dominan mengutip referensi dari Dr. Nurian, kritik seni, wacana, apresiasi, dan kreasi. Dr. Nurian Bahari. Mengapa kok pakai buku kritik seni, Pak? Di situ ada juga bukunya Pak Jacob Sumarjo, ya, Filsafat Seni. Karena buku kritik arsitektur, ya, apalagi yang berbahasa Indonesia, itu bukunya minim sekali, gitu loh. Referensinya minim. Ya, sudah saya jelaskan tadi di awal perkuliahan karena kritik arsitektur sebagai konsentrasi dalam bidang keilmuan arsitektur, apalagi kritikus arsitektur sebagai salah satu profesi dalam bidang keilmuan arsitektur itu kan belum lazim lah di Indonesia, itu belum lazim gitu ya. Karena belum lazim sehingga referensinya juga tidak banyak. Apalagi berkaitan dengan referensi materi kritik, dasar-dasar kritik gitu ya. Itu tidak banyak gitu ya. Bahkan susah sekali mencarinya. Sehingga kita harus mencarinya dalam lingkup yang lebih luas. Apa itu lingkup yang lebih luas? Ya kritik seni. Karena arsitektur itu memiliki persinggungan dengan seni, maka dalam lingkup yang lebih luas kita dapat menggunakan bukunya kritik seni. Referensi dengan topiknya kritik seni. Ya. Saya menggunakan lebih ke kritik seni ya. Kita juga bisa menggunakan sebenarnya referensi lain gitu ya. Karena arsitektur bersinggungan dengan bidang ilmu terapan teknologi, maka kita bisa
mempelajari kritik arsitektur ini dengan menggunakan buku-buku yang topiknya kritik teknologi. Bisa. Nah, itu kesempatan atau peluang bagi kawan-kawan untuk memperluas wawasan, gitu ya. Saya menggunakan referensinya ke kritik seni. Nah, agar terjadi pembelajaran yang kritis, silakan kawan-kawan mempelajarinya juga ke referensi yang topiknya kritik teknologi, silakan gitu lah ya. Karena ini masih strata 1, ya saya ambil satu topik saja, kritik seni gitu ya. Kalau kawan-kawan ingin ke kritik teknologi, silakan. Yang lebih abstrak dari kritik seni itu filsafat seni, itu bukunya Pak Jacob Sumarjo. Ya. Jadi kritik seni itu lebih metodologis ya, berkaitan dengan definisi kritik, ya, kaitannya dengan apresiasi apa, kenapa ada istilah kritik, mengapa ada istilah apresiasi, persamaan perbedaannya apa, gitu ya. Tujuan kritik apa, manfaat kritik apa, ya, apa saja yang bisa dikritik dari sebuah objek seni, nah, bagaimana cara mengkritiknya. Nah, gitu. Ya, itu di buku nomor 2 itu ya. Yang kemudian saya interpretasikan untuk bidang kita di arsitektur. Dan itu bisa diinterpretasikan karena arsitektur memiliki persinggungan dengan bidang seni. Ya. Sementara kalau buku yang nomor 4, Filsafat Seni, bukunya Pak Jacob Sumarjo itu pembahasannya lebih filosofis, lebih abstrak. Gitu ya. Ya, nanti ke depan kita akan merujuk pada buku beliau ya, berkaitan dengan keindahan itu ya, di mana letaknya, apakah di dalam karya seni ataukah di dalam pengamat. Nah, arsitektur itu di mana letak indahnya, apakah di dalam objek arsitektur, apa di dalam diri arsitek dan pengamat. Nah, gitu. Di mana letak keindahan ketika kita mengatakan, oh arsitektur itu estetis ya. Nah, kita bisa mengatakan arsitektur estetis itu atau arsitektur itu indah, nah di mana letak keindahannya itu? Di dalam objek arsitekturnya atau di dalam diri kita sebagai arsitek dan pengamat? Karena konsekuensinya itu beda sekali nanti. Nah, kalau kita meyakini keindahan itu, estetika itu adanya di dalam objek arsitektur, ya, maka konsekuensinya ya, arsitektur itu memiliki keindahan di dalam dirinya sendiri. Sehingga seharusnya siapapun yang melihat ya, akan dapat menangkap keindahan itu. Dia akan dapat menyatakan arsitektur itu indah. Siapapun yang melihat. Ya, tanpa perbedaan ras, etnik maupun agama, mau orang Islam, Hindu, Konghucu, Buddha, Kristen dan lain sebagainya, kalau kita meyakini keindahan itu adanya di dalam objek arsitektur, maka semua agama itu akan menyatakan ini arsitekturnya indah, tidak akan ada perbedaan. Nah, itu salah satu pembahasan di filsafat seni, ya, berkaitan dengan arsitektur, ya. Nilai keindahan arsitektur. Nanti mulai sesi ketiga, saya juga akan mengutip bukunya Wen Attu, ya, Architecture and Critical Imagination. Ya, kalau kita merujuk pada buku-buku berbahasa Inggris, ya, akan lebih banyak referensi kritik arsitektur yang langsung konteks dengan bidang arsitektur. Ya. Salah satu buku dasar kritik arsitektur, ya, yang bagus sekali, yang nanti kita akan gunakan dalam perkuliahan itu buku nomor 1, ya, bukunya Wen Attu, Architecture and Critical Imagination. Ini buku terkenal sekali, gitu ya. Sebagaimana buku pengantar arsitekturnya James Snyder. Nah, kalau kita belajar pengantar arsitektur tanpa membaca bukunya Snyder, ya berarti nggak afdol. Sebagaimana kalau kita belajar kritik arsitektur tanpa mempelajari bukunya Wen Attu, ini juga tidak afdol, gitu ya. Nah, tapi untuk sesi ini saya mengutipnya di referensi nomor 2. Itu. Sementara referensi nomor 3, Art and Levitation, Seni dalam Cakrawala. Nah, buku ini sebenarnya ya intinya mengajak kita untuk melihat suatu objek seni dikaitkan dengan beragam bidang keilmuan, gitu ya.
Jadi ketika kita melakukan kritik arsitektur lah gitu ya, kalau kita menggunakan cara berpikir buku ini, bukunya Pak Dwi Marianto ini, nah kita mengkritik arsitektur tidak harus dengan bidang keilmuan arsitektur loh. Kita bisa saja mengkritik arsitektur tapi dengan perspektif bidang keilmuannya sosial humaniora atau bidang keilmuan politik. Ya, bisa gitu lah. Nah, buku ini membuka cakrawala berpikir kita ya. Ketika melakukan kritik terhadap suatu objek seni, kita tidak bisa mengandalkan perspektif seni itu sendiri. Kenapa? Karena lingkup kritiknya akan sempit. Ketika kita hanya memandang atau mengkritik suatu objek seni dengan perspektif yang sempit, maka kita tidak bisa melihat masalah di luar itu. Sebenarnya contoh, suatu objek arsitektur nih ya, dia berdiri megah gitu ya, estetis. Kemudian kita melihatnya hanya dari perspektif keteknikan. Ya, kita tidak akan bisa melihat masalah berkaitan dengan dampak lingkungannya, berkaitan dengan dampak kulturalnya, dampak sosiologisnya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi buku nomor 3 ini memancing kita ya dengan memberi contoh kalau buku ini mengkaitkan antara seni dengan fisika kuantum ya. Kan itu dua bidang yang berbeda atau sebenarnya seni itu di ilmu sosial humaniora, ya fisika kuantum itu di bidang ilmu fisika yang lingkupnya adalah ilmu alam, sains alam gitu ya. Kok bisa dijadikan satu ini dua bidang ini? Nah, buku ini menjelaskan itu. Sehingga diharapkan ya kawan-kawan nanti ketika membuat tugas kritik ya perspektifnya bisa luas gitu ya. Sebagaimana contoh tugas-tugas kakak tingkat kalian yang sudah saya sampaikan gitu ya. Itu kan kritiknya tidak hanya dalam perspektif keteknikan gitu ya, tapi juga perspektif sosial, budaya, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Kira-kira begitu Mas Khairul ya, dan kawan-kawan yang lain. Silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Izin bertanya Pak. Silakan Mbak Nadira. Ini pada slide pertama, di situ kan ada kritik dan apresiasi. Dan dari situ sepaham saya, apresiasi itu bagian dari kritik. Nah, berarti itu ada suatu bagian lagi dari kritik yang tidak termasuk apresiasi. Nah, perbedaannya bagian kritik yang tidak termasuk dari apresiasi dan kritik apresiasi itu sendiri seperti apa ya Pak? Soalnya dari sini itu pengertiannya hampir mirip begitu Pak. Gitu, terima kasih. Terima kasih Mbak Nadira. Nah ini bagus nih pertanyaannya nih. Dulu waktu saya kuliah S1, tidak ada nama di universitas saya dulu ya, Universitas Warmadewa, tidak ada nama mata kuliahnya kritik arsitektur, ya, tidak ada. Ya. Saya baru mengambil mata kuliah kritik arsitektur itu waktu di S2. Ya. Di S2 saya ngambil mata kuliah namanya kritik arsitektur. Gitu ya. Tapi di S1 saya mengambil mata kuliah yang namanya beda tapi sebenarnya hakikatnya sama. Namanya apresiasi arsitektur. Ada namanya apresiasi arsitektur, ada namanya kritik arsitektur, gitu ya. Lalu apa bedanya? Kalau apresiasi itu, ya penekanannya positif, ya. Penekanannya positif. Kita memahami suatu objek arsitektur, ya, untuk memberikan penghargaan terhadap objek itu. Setelah kita pahami, gitu ya. Jadi kita memahami objek arsitektur itu dalam rangka kita untuk memberikan penghargaan. Jadi konteksnya positif. Ya. Gitu ya. Ya. Nah, yang kita ingin ungkapkan adalah aspek-aspek positif dari objek arsitektur itu.
Sampai di sini bisa dipahami Mbak Nadira ya. Jadi apresiasi itu memahami objek arsitektur untuk kita berikan penghargaan. Berarti fokusnya pada mengungkapkan aspek-aspek positif dari arsitektur itu, dari suatu objek arsitektur itu. Ya. Apakah berkaitan dengan estetikanya, gitu ya, berkaitan dengan fungsionalitasnya, berkaitan dengan ketangguhan atau kekokohan struktur konstruksinya, ya, berkaitan dengan durability bahan bangunannya, gitu ya. Yang di iklim tropis dia bisa sangat tahan digunakan dalam jangka waktu yang panjang sekali, gitu. Fokusnya pada penghargaan itu. Sementara kritik, ya, kritik itu sebenarnya konteksnya netral, kritik itu, ya. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari kita, toh, ya, wah kamu bisanya ngkritik saja, gitu kan selalu konteksnya negatif, toh, ya. Bahasa kita ketika mengucapkan kritik, istilah kritik itu kan menjadi negatif, toh. Tetapi sebenarnya, ya, dalam literatur, dalam referensi, definisi kritik itu netral, gitu loh. Definisi kritik itu netral. Dia bisa positif sehingga menjadi bagian dari apresiasi, dan dia bisa negatif. Nah, yang negatif ini tidak masuk ke dalam apresiasi. Sehingga tadi dikatakan Mbak Nadira, berarti ada bagian dari kritik yang tidak termasuk apresiasi. Iya. Ketika kita konteksnya negatif, ya itu bagian kritik yang tidak termasuk apresiasi. Gitu ya. Sebenarnya kritik itu secara definisi netral, ya. Bisa negatif, bisa positif. Dan itu menunjukkan kesalahan kita berbahasa sehari-hari ketika kita mengatakan, oh, isona mau ngeritik tok. Nah, dalam ungkapan itu kan kritik itu selalu negatif toh, mencari-cari kesalahan toh. Sebenarnya tidak, gitu. Kritik itu netral. Tergantung temuan kita nanti. Apakah yang kita temukan adalah aspek positif sehingga menjadi bagian dari apresiasi, atau termasuk aspek yang negatif, gitu ya, nah, menjadi masalah, gitu ya. Nah, ini kan dalam definisinya, ya, kritik itu memisahkan, mengamati, menilai, menghakimi. Nah, ya toh. Jadi di dalam kritik itu ada proses memahami, gitu ya. Diamati, difahami. Kemudian ada proses menilai dan menghakimi. Nah, di dalam proses menilai dan menghakimi itulah baru kita tahu itu benar atau salah, itu indah atau tidak indah, itu tepat atau tidak tepat. Nah, kalau hasilnya positif, dia bagian dari apresiasi. Kalau hasilnya negatif, nah berarti itu menjadi masalah yang harus diungkap dan diselesaikan. Nah, jadi penekanan kritik itu pada memahami dan menilai. Entah nilainya apa nanti, bisa positif, bisa negatif. Dan nilai itu kan penghakiman dan penilaian itu kan berdasarkan timbangan, toh. Nah, kita menggunakan timbangannya apa nih? Sehingga nanti bisa dikatakan seorang kritikus dia menghasilkan simpulannya salah. Nah, dia menghasilkan kesimpulan salah itu dia menggunakan timbangan nilainya apa? Apakah teori, apakah pemikiran filsafat tertentu, atau standar, atau menggunakan pemikiran dari kitab suci atau yang lain. Nah, gitu. Itu nanti akan membedakan kritikus muslim dengan yang non-muslim. Gitu ya. Jadi apresiasi penekanannya pada pemahaman untuk memberikan penghargaan, sementara kritik penekanannya pada memahami untuk melakukan penilaian. Nah, penilaiannya bisa negatif, bisa positif. Gitu. Begitu Mbak Nadira. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Silakan yang lain kawan-kawan. Nah, ini yang ingin saya tunjukkan. Ya, kritik itu ada lingkupnya, lingkup ekstra arsitektur yang tidak bisa ditangkap dengan bidang keilmuan keteknikan. Ekstra arsitektur ini. Ya. Ini kan objek itu ya objek arsitektur, sementara konteks itu
segala macam konteks yang menjadikan atau mempengaruhi objek arsitektur itu ada. Apakah arsitektur itu ada karena konteks ekonomi, konteks politik, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengkritik konteks itu, kita butuh lingkup yang luas, yang disebut dengan lingkup ekstra arsitektur. Sehingga kita harus bisa mengkaitkan arsitektur dengan bidang-bidang ilmu yang berkaitan. Gitu ya. Untuk mengkritik konteksnya ekonomi, ya berarti kita harus memahami sedikit banyaknya ilmu ekonomi yang berkaitan dengan arsitektur. Nah, itu fungsi dari buku nomor 3 tadi yang saya tunjukkan ya, untuk kawan-kawan mulai berlatih melihat arsitektur ini dalam lingkup yang lebih luas. Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Pak, kalau bertanya lagi boleh nggak Pak? Nggak dimasukin nilai juga nggak apa-apa Pak. Ini penasaran banget. Silakan Mas Khairul. Pak, dari kemarin sih mau nanyain Pak, kan lingkup ekstra itu ada Pak ya? Ini di sini dibahas. Kebetulan di sini dibahas lingkup ekstra Pak ya. Jadi kalau kita mengkritik kepribadian seseorang itu boleh nggak Pak? Jadi objek latar belakang si pembuat objek itu Pak. Seperti dia karena dia terbiasa di pembangunan di arsitektur suhu dingin gitu, terus dia di tropis, jadi kita kritiknya ke latar belakang orang itu Pak. Itu diperbolehkan apa enggak Pak ya? Penasaran Pak. Nah gini ya, di dalam ilmu logika itu ada namanya ad hominem ya. Ad hominem itu digolongkan ke dalam kesesatan berpikir. Jadi logical fallacy. Cara argumentasi yang tidak boleh digunakan karena tergolong kesesatan berpikir. Otomatis secara logika salah gitu ya. Sehingga argumentasinya pasti gugur. Apa ad hominem ya? Kita berargumentasi menggunakan atribut fisik seseorang. Jadi yang kita sasar adalah personal. Monyong, nah, gitu ya. Dasar lu monyong, nah gitu. Itu ad hominem. Dan biasanya ad hominem ini digunakan politikus ya dalam retorika. Ya, dia untuk menghabisi lawan politiknya dia menggunakan ad hominem. Ya, tujuannya apa? Untuk menghancurkan mental. Ya. Menyerang personal itu kan menghancurkan mental. Dia mah enak jadi presiden, ya. Karena sekeluarga dulu presiden semua, bapaknya presiden, kakaknya presiden, buyutnya presiden. Nah, gitu. Dia menyerang personal. Gitu ya. Dia menyerang personal. Tetapi nanti kalau kita sudah masuk materinya pendekatan kritik ya Mas, kita akan menemukan jenis kritik yang berangkat dari personal arsitek, yang berangkat dari identitas arsitek. Jadi kita mengkritik suatu karya bukan kita tujukan ke karya itu, tapi kepada pembuat karyanya. Mengapa? Ini berangkat dari asumsi begini. Suatu objek seni atau suatu objek arsitektur itu tidak bisa dilepaskan dari sosok pembuatnya, sosok penciptanya, ya. Sosok perancangnya, nggak bisa. Ya. Mengapa suatu objek arsitektur seperti Ville Savoye, ya, kawan-kawan tahu Ville Savoye, ya, karyanya Le Corbusier itu, ya, mengapa bentuknya demikian? Itu tidak bisa dilepaskan dari kepribadian si Corbusier sendiri. Sehingga untuk kita memahami Ville Savoye itu, kita harus merujuk pada diri Corbu. Sehingga di dalam teori arsitektur itu, untuk memahami suatu teori, maka kita harus memahami siapa pembuat teorinya. Ya. Contoh, arsitektur organik, ya, Frank Lloyd Wright. Mengapa Frank punya pemikiran tentang atau teori tentang arsitektur organik? Yang teori ini janggal sebenarnya. Ya. Di dalam khasanah arsitektur modern,
teori arsitektur organik ini janggal. Ya. Dia melawan teori-teori yang lain, gitu loh. Ya. Nggak matching dia dengan teori yang lain. Dengan teorinya Corbu, dengan teorinya Gropius, dengan teorinya Mies van der Rohe, itu nggak matching dia. Kita baru bisa tahu mengapa ada arsitektur organiknya Frank. Salah satu contohnya itu kan Falling Water, toh, The Kaufman House, rumah yang di atas air terjun itu, air terjunnya masuk ke dalam serambi rumah. Nah, kita baru tahu kalau kita memahami sejarah hidupnya Frank. Nah, sekali lagi, bagaimana saya sampaikan di sesi pertama, arsitektur dan manusia penciptanya, pembangunnya, sampai manusia penggunanya, itu kan tidak bisa hidup di luar ruang dan waktu. Kita terikat dengan konteks tempat dan konteks zaman kita. Dalam pembahasan Frank tadi itu, ya, arsitektur organik itu sangat kental sekali dipengaruhi sejarah hidupnya Frank. Awalnya Frank itu kan belajar arsitektur dari siapa gurunya itu? Louis Henry Sullivan, ya, yang form follow function, that's the law gitu. Ya. Sebenarnya itu seorang seniman patung ya, yang punya tulisan tentang form follow function, kemudian dikutip kembali oleh Louis Henry Sullivan dan dipopulerkan oleh Louis Henry Sullivan. Nah, padahal Louis Henry Sullivan ini tidak memiliki background arsitektur. Tidak memiliki background arsitektur secara akademik. Ya. Nah, salah satu guru dari Frank Lloyd Wright adalah Louis Henry Sullivan itu. Pada masa-masa awal Frank berkarya sebagai seorang arsitek, karyanya itu plek gurunya, plek gitu ya. Nggak ada beda dengan gurunya, susah sekali mencari perbedaan. Ya, Frank sangat dipengaruhi oleh gurunya. Tetapi ada masa hidup Frank, dia karyanya berubah gitu loh. Ketika dia ke Jepang, ketika Frank itu ke Jepang, awalnya Frank itu Kristen Unitarian ya, orang tuanya itu ayahnya pendeta, Kristen Unitarian, ya Kristen yang fokusnya itu pada pelayanan sosial gitu ya. Jadi Frank sempat merancang gereja Unitarian di Amerika. Dan karena dia keluarga pendeta, Frank itu awalnya seorang Kristen yang taat. Sampailah ketika Frank itu ke Jepang, ya karena Jepang itu menjadi negara yang eksotis bagi arsitek modern. Karena Jepang itu memperkenalkan simplicity, kesederhanaan, sehingga menjadi inspirasi bagi arsitek modern. Ya. Ke Jepang lah Frank untuk belajar tentang arsitektur Jepang kaitannya dengan arsitektur modern, selain dia mendapatkan proyek di Jepang. Di zaman itu, ya baru ada telegram, belum ada telepon ya. Dapatlah dia kabar, ya rumahnya itu terbakar di Amerika, antara Amerika Jepang kan jauh. Rumahnya terbakar. Istri dan anak-anaknya turut terbakar, meninggal dalam bencana itu. Maka segeralah Frank kembali ke Amerika. Ketika dia sudah kembali ke Amerika, ya kebakaran itu sudah selesai gitu. Dari situ Frank itu mengalami imannya runtuh dia. Ya. Kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu maha baik, kenapa keluargaku itu meninggal dalam kondisi terbakar, dalam pembakaran. Nah, mulai dia mempertanyakan tentang Tuhan. Sampai ada fase hidupnya Frank itu ateis gitu loh. Ya, terguncang imannya itu. Ini sebenarnya untuk diteliti menarik sekali ya. Jadi karyanya Frank yang ketika dia imannya Kristen, karyanya dia yang ketika dia ateis ya. Nah, kemudian Frank kembali ke Jepang. Nah, setelah itu dia kembali lagi ke Jepang. Di Jepang dia justru belajar tentang mistisisme timur, ya, Shinto lah salah satunya, Buddha Zen, gitu ya, yang lainnya. Dalam kondisi dia meragukan imannya sampai ateis itu, dia
mendapatkan pencerahan dari mistisisme timur itu ya, dari Shinto, dari Buddha Zen, keyakinan timur yang banyak dianut oleh masyarakat Jepang. Dari sana dia kembali tergugah imannya, nggak jadi ateis dia. Sehingga dia menganut panteisme, paham panteisme. Apa paham panteisme? Tuhan itu adalah alam. Jadi alam itu Tuhan. Bukan Tuhan yang menitis pada alam, tapi alam itu sendiri ada Tuhan. Ya, alam itu sendiri adalah Tuhan. Tuhan itu tidak di atas. Tapi Tuhan itu adalah alam. Kalau panenteisme beda. Tuhan itu di atas tapi mewujud dirinya dalam alam. Itu panenteisme. Tapi kalau panteisme, ya, alam itu sendiri Tuhan. Kembalilah dia ke Amerika setelah mendapat pencerahan spiritual itu, dengan keyakinan barunya itu, yang panteistik itu ya, alam itu adalah Tuhan, dia memperkenalkan teori baru, ya, arsitektur organik. Apa arsitektur organik itu? Intinya kan menurut Frank, ya, arsitektur itu dikatakan benar kalau memenuhi salah satu dari dua kondisi. Pertama, arsitektur yang dekat dengan alam. Sebagaimana The Kaufman House, Falling Water itu. Arsitektur dia di tengah-tengah alam tanpa mengusik alam. Bahkan melebur dengan alam. Kenapa arsitektur seperti itu benar? Ya karena arsitektur itu menjadi dekat dengan Tuhan. Nah, gitu. Kondisi kedua, ketika arsitektur itu menggunakan analogi atau bentuk-bentuk alam. Itu apa ya, gedungnya. Dia Frank itu memperkenalkan kolom bentuknya seperti jamur, cendawan. Bentuk arsitektur yang terinspirasi dari bentuk alam. Yang bentuk alam itu adalah Tuhan. Nah, sehingga untuk kita mengkritik suatu teori arsitektur sampai pada terjemahannya pada objek arsitektur, ya maka kita harus merujuk pada pencetusnya. Dalam hal ini contohnya Frank. Ya, begitu juga dalam kasus-kasus yang lain bisa saja si arsitek gitu ya. Nah, seperti Frank Gehry. Kenapa atau Frank Gehry itu banyak bentukan arsitekturnya terinspirasi dari ikan. Bentuk-bentuk ikan, apakah sirip ikan ya atau sisik ikan, bahkan ada yang bentuknya seperti wajah ikan gitu ya, karena berkaitan dengan sejarah hidupnya Frank Gehry. Ketika dia masih anak-anak itu ya, dia kan punya hewan kesayangan ikan gitu ya. Kemudian ikannya meninggal, dia itu merasa hidupnya itu ada yang hilang gitu ya, ada yang hilang dari hidupnya, hewan peliharaannya ikannya itu meninggal gitu. Dalam rangka mengungkapkan kerinduannya dengan hewan peliharaannya itu, yang ikan itu ya, dia berarsitektur itu untuk dipersembahkan untuk ikannya itulah, mengenang ikannya itu. Pun ada pengaruh dari personalitas, sejarah hidup dan identitas si arsiteknya gitu ya. Dan itu dalam kritik sah. Ada jenis kritik itu yang akan kita pelajari nanti ya di sesi ke-4 kalau tidak salah ya, sesi ke-4 atau sesi ke-5. Dan itu membuktikan ya, Mas Khairul dan kawan-kawan yang lain, itu membuktikan arsitektur itu sifatnya tidak universal. Karena dalam lingkup paling kecil, arsitektur itu dipengaruhi oleh personalitas perancangnya. Seorang Frank Lloyd Wright dengan seorang Le Corbusier menghasilkan arsitektur yang berbeda. Jadi jangan sekali-sekali kita memisahkan arsitektur dari manusianya. Baik manusianya sebagai perancang, pembangun, dan pengguna. Kalau kita memisahkan arsitektur dari manusianya, kita akan terjebak arsitektur itu universal. Satu arsitektur untuk seluruh umat manusia. Sehingga kota-kota kita sekarang menjadi kota-kota kaca, karena ada pemahaman itu.
Kalau arsitektur dikaitkan dengan manusianya dalam lingkup paling mikro, personal, individu, ya dia tidak bisa netral. Arsitektur selalu dipengaruhi oleh identitas perancangnya. Salah satu faktornya itu. Dalam lingkup yang makro, ya arsitektur itu dibentuk oleh masyarakatnya. Nah, kira-kira begitu Mas Khairul ya. Baik Pak, terima kasih Pak, paham banget Pak. Nah, alhamdulillah, sama-sama. Silakan yang lain. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Pertanyaannya boleh di kolom chat, boleh secara langsung ya. Ada? Kalau tidak ada, saya bertanya nih ya. Mungkin belum ada Pak. Berarti asumsinya sudah paham ya. Ada dua asumsi mungkin Pak. Yang satu udah paham, yang satu karena sumbernya dikit jadi belum paham gitu Pak. Ini, ada yang bisa menanggapi nggak? Gambar yang saya cantumkan itu. Ada yang bisa melontarkan kritik untuk gambar ini tidak? Atau foto ini? Kritiknya boleh langsung spesifik pada objek di gambar ini ya. Jalan layang di Sriwedari itu ya, atau fenomena ya. Jalan layang sebagai sistem transportasi gitu ya. Silakan mau spesifik di yang di Sriwedari atau jalan layang di mana-mana, gagasan jalan layang itu sendiri. Silakan kalau ada yang ingin menanggapi atau jalan layang di tempat yang lain silakan. Silakan disampaikan kritiknya. Kritik sekali lagi netral. Dia bisa positif, bisa negatif.
Ada. Silakan. Seperti di grup kemarin itu loh kan bagus kritiknya itu. Saya tunggu nih, siapa yang bisa nih? Silakan. Pak boleh tahu daerahnya di mana gitu Pak? Ikonik soalnya. Nah, ini kan yang di Sriwedari toh. Di Sriwedari ini. Enggak, aku nggak tahu Pak. Oh, wah, sudah berapa tahun nggak ke Solo ini, Mas Khairul? Setahun di Solo Pak. Tapi nggak pernah kemana-mana Pak. Di aja. Ini di Sriwedari nih. Dari stasiunnya sekarang di bawah jalan. Ada Tari Gambyong, loh ini ada sculpture-nya Tari Gambyong. Ya. Kemudian ada minaretnya Masjid Sriwedari yang baru. Nggak bisa komen Pak. Belum mengalami soalnya. Silakan yang lain. Tapi dibanding dengan lalu lintas di sini sih Pak, bagus Pak itu di fotonya. Bagus lah ya. Salah satu membuat jalan layang itu kan karena ada pertimbangan memperlancar lalu lintas. Toh. Jadi dalam aspek keteknikan itu atau perspektifnya keteknikan khususnya bidang teknik transportasi ya yang menjadi bagian dari teknik sipil itu ya, adanya jalan ini menjadi positif toh karena bisa memecah kemacetan. Jalan semakin lancar itu. Kalau dulu kan macet toh di depan Sriwedari itu ya, karena ada orang yang mau masuk stasiun ya. Ada orang yang mau lurus, ada orang yang mau ke Laweyan dan lain sebagainya. Makanya dulu ada puteran itu toh ya, di depan stasiun itu. Ya, itu menyebabkan kemacetan. Kemudian dicari depan Purwosari ya, mohon maaf di Purwosari. Kemudian dicari solusinya secara keteknikan, maka dibuatlah jalan layang itu. Mau ke stasiun ada jalannya lewat bawah gitu toh. Kalau mau ke wilayah kota gitu ya, ke Sriwedari sampai kota lewat atas. Nah, gitu. Sehingga kemacetan itu tidak bertemu gitu ya. Kendaraan bermotor itu tidak bertemu satu arah, dipecah arahnya. Ya, itu kan kritik yang positif loh. Dilihat dari perspektifnya teknik transportasi. Silahkan yang lain. Pak, izin masuk. Nah, silakan Mbak Uro. Itu yang jalan layang itu Purwosari, bener ya Pak? Yang kereta. Ya, maaf sebelumnya saya bukan orang Solo. Dulu, iya, pas pembangunan itu sedikit ini ya Pak, buat orang luar Solo itu agak bikin bingung gitu loh Pak, kayak dulu kan sebelum dibangunnya jalan layang itu kan langsung lurus gitu kan, nggak ada walaupun macet gitu. Pas pembangunan itu kita jadi muter-muter Pak cari jalan
bisa pas proses sampai tujuan. pembangunannya itu. Seperti dulu kan, iya, seperti dulu kan mama saya itu kan mau ke Tawangmangu. Pas pulangnya kalau nggak salah, itu mama saya harus muter dulu Pak cari jalan. Ini kok nggak sampai-sampai gitu. Dan saya juga dulu pernah pas malam-malam pergi sama teman, itu sampai kesasar gitu Pak. Mungkin saat pembangunan itu agak menghambat ini, cari jalan keluar dari situ. Itu juga saya alami waktu pertama-tama awal-awal pindah ke Solo lah Mbak. Petunjuk arah di Solo itu membingungkan gitu ya. Contoh ya, kalau kawan-kawan di Pasar Gede gitu ya, di Pasar Gede itu tiba-tiba ada petunjuk arah kalau ke Surabaya belok kanan. Tapi petunjuk arahnya itu tidak lingkupnya mikro gitu, tapi lingkupnya makro jauh sekali. Apa hubungannya ke Surabaya gitu? Saya sedang mencari jalan ke keraton ini. Ya. Kenapa tidak dikasih petunjuknya keraton itu kemana toh? Nah, ya. Padahal itu di Pasar Gede loh ya. Kok tiba-tiba ada petunjuk arah ke Surabaya belok kanan loh? Ngapain ke Surabaya gitu loh? Itu petunjuk arah yang menjadi membingungkan toh, apalagi kota Solo itu ya menjadi kota tujuan orang untuk pindah, khususnya pensiunan ya, karena pernah meraih kota dengan tingkat kenyamanan hidup yang baik, yang sangat layak Solo itu ya. Kotanya tidak terlalu besar, ya tidak terlalu macet, ya gitu ya. Masyarakatnya masih guyup dan lain sebagainya. Gitu. Ya, banyak sekali tahu di Solo itu, ya, seperti di Jajar itu kan juga lampu merah Jajar, Fajar Indah itu, ya, petunjuk arahnya itu kan sudah luar kota semua gitu. Ya. Dan itu membingungkan bagi orang-orang yang baru pindah gitu ya. Itu saya pernah mengalaminya Mbak Ura. Gitu. Karena pembangunan jalan layang ini kan skalanya besar ya, dia harus mengalihkan arus lalu lintas gitu ke jalan-jalan yang lain yang tidak familiar bagi orang yang baru di Solo lah gitu. Saya mengalami itu Mbak. Ya. Itu bisa dikritik itu ya. Jadi informasi petunjuk arahnya itu tidak jelas dalam lingkup kota itu menjadi tidak jelas gitu. Itu bisa dikritik itu. Kritiknya itu menjadi negatif toh, konteksnya menjadi negatif karena menyebabkan kebingungan ya. Apalagi awal-awal pandemi itu semua jalan ditutup itu kan membingungkan bagi kita yang bukan orang asli Solo gitu. Apalagi kalau tidak bawa HP sehingga tidak bisa mengakses Google Map gitu ya. Sudah sekenanya saja nyari jalan jadinya. Gitu. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Mbak siapa? Nadira. Mbak Dara, silakan Mbak Dara. Mm-mm. 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 Kurang ramah. Nah, ini menarik sekali tanggapannya Mbak Dara ini. Kalau kita lewat
jalan bawahnya itu jalannya memutar, jadi kita tidak bisa lurus gitu ya, jalan bawah itu ya. Kecuali kalau kita dari arah kota gitu ya, dari arah kota untuk masuk ke stasiun bisa. Tapi kalau dari arah Kartosuro, ya kita lewat jalan bawah itu muter jalannya gitu ya, balik arah. Nggak bisa lurus ke stasiun, nggak bisa. Seingat saya itu. Tapi kita lupa dengan adanya moda transportasi tradisional, atau becak salah satunya. Dia harus lewat jalan layang yang elevasinya itu kan menanjak gitu ya. Bagi pesepeda becak itu berat gitu ya. Apalagi membawa penumpang. Dan dia tujuannya ke kota gitu ya. Nggak tahu, saya itu perlu dicek lagi apakah ada jalan bawah khusus pesepeda yang bisa langsung lurus gitu ya. Saya tidak tahu itu. Ya, beda kalau sepedanya Polygon, sepedanya Brompton gitu ya. Dan sekali gayuh itu rodanya langsung muter-muter cepat gitu ya. Ya, enak saja orang-orang orang yang memiliki kualitas sepeda yang baik. Tapi bagi moda transportasi tradisional yang ditujukan untuk ekonomi, dia memiliki kepayahan yang lebih karena elevasi jalannya menanjak. Nah, saya dipantik oleh Mbak Dara ini. Jalan layang itu awalnya di Indonesia itu kan di Jakarta. Untuk pada awalnya itu bukan untuk memecah kemacetan jalan layang, karena Jakarta ketika itu masih sepi ya. Tahun 70-an Jakarta itu masih sepi. Dibangun jalan layang ketika lalu lintas tingkat kemacetannya rendah gitu ya. Masih terbatas orang punya mobil gitu ya. Dibuat jalan layang oleh siapa? Soeharto, Bapak Pembangunan Indonesia atau 32 tahun berkuasa. Ini penelitiannya Pak Abidin Kusno. Nah, jadi saya ingin memperkenalkan salah satu tokoh kritikus lagi ya, Pak Abidin Kusno. Pak Abidin Kusno itu fokus penelitian beliau ya pada arsitektur era Soeharto. Banyak sekali hasil penelitian beliau sudah dibukukan ya. Akhir-akhir ini beliau beralih pada arsitektur Nusantara ya. Beliau mencoba untuk merumuskan pendekatan dalam arsitektur Nusantara. Sebelum-sebelumnya beliau fokus pada kritik arsitektur di Indonesia pada era Soeharto. Ya, beliau berkiprah sebagai ilmuwan di Amerika. Sekarang sudah pulang ke Indonesia sepertinya beliau, Pak Abidin Kusno. Nah, salah satu yang dikritik oleh Pak Abidin Kusno itu mengenai pembangunan jalan layang di Jakarta. Pertama, tujuannya simbolik jalan layang. Jalan layang itu simbolik. Soeharto membangun itu untuk menunjukkan Indonesia ini modern gitu loh. Sebagaimana kota-kota modern besar di dunia ya. Amerika gitu ya. Karena Soeharto itu kiblat pembangunannya kan Amerika. Pada masa Soeharto itu dikenal paham pembangunan ya, atau teori pembangunan lagi ngetren itu developmentalisme. Developmentalisme itu teori itu dari Amerika. Untuk kepentingan itu Soeharto itu menugaskan ya ahli-ahli ekonomi Indonesia untuk kuliah ke Amerika, Berkeley ya. Sehingga mereka setelah selesai kuliah di Amerika, pulang ke Indonesia disebut dengan mafia Berkeley, ya, menjadi ahli ekonominya Soeharto. Ya, karena apa? Mereka kuliah ke Amerika bukan sekedar kuliah, tapi mereka juga mencari investor. Siapa yang mau menanamkan saham di Indonesia agar Indonesia jadi negara maju, yang modern, gitu ya. Dalam konteks negatif ya, mafia Berkeley itu menjual alamnya Indonesia di Amerika. Ayo siapa yang mau nih, ada tambang emas, ada tambang nikel dan lain sebagainya. Gitu. Maka investor masuklah ke Indonesia. Ketika investor masuk membawa uang, maka pembangunan bisa dilakukan. Soeharto membangun jalan layang di ibu kota untuk menunjukkan Indonesia punya ibu kota yang modern. Kenapa jalan layang itu menunjukkan adanya traffic yang tinggi. Gitu. Traffic itu kan menunjukkan berarti kota itu bergerak. Gitu ya. Banyak orang melakukan perpindahan tempat untuk tujuan ekonomi. Nggak ndekem wae di rumah. Gitu. Berarti kota itu bergerak.
Kalau kota bergerak, penduduknya melakukan mobilitas spasial yang tinggi, berarti perekonomian bergerak. Toh. Berarti perekonomian bergerak. Dan itu perekonomian bergerak ditujukan dari jumlah penduduknya memiliki kendaraan bermotor. Kan, gitu ya. Sehingga jalan-jalan penuh, karena jalan penuh maka dibuatkanlah jalan layang untuk memecah traffic gitu. Kan begitu logikanya. Maka dibuatlah jalan layang oleh Soeharto. Yang ketika itu tidak ada kebutuhan untuk tujuannya Indonesia ini modern loh. Punya duit loh untuk bangun Indonesia ini. Siap-siap menjadi negara lepas landas istilahnya ketika itu ya. Negara lepas landas ya. Tapi ternyata ketinggalan di landasan. Indonesia menjadi negara ketinggalan di landasan. Nah, kemudian selain itu penelitiannya Pak Abidin Kusno juga mengungkapkan ya dibangunnya jalan layang untuk tujuan simbolik Indonesia menjadi negara modern yang maju juga ada tujuan sosialnya, sosial ekonominya kata Pak Abidin Kusno. Jalan layang itu untuk memecah kelas ekonomi di Jakarta. Gitu ya. Orang-orang yang menggunakan jalan layang adalah orang-orang yang memiliki kendaraan bermotor, khususnya roda 4. Karena itu jalan layang di Jakarta pada awalnya kan khusus untuk roda 4. Gitu ya. Jadi orang-orang yang jalan di atas itu orang-orang kaya loh. Yang ketika itu karena Indonesia sedang membangun secara fisik, maka muncul kelas menengah gitu ya. Selain ada kelas borjuisnya, ya orang-orang kaya, konglomeratnya itu yang menjadi anteknya Soeharto, di bawahnya ada kelas menengah, ya dia pekerja kantoran lah gitu ya. Orang-orang yang menduduki jabatan direksi gitu ya, dia sehingga bisa beli mobil. Ya. Untuk ke tempat kerjanya dengan cepat dia pakai jalan layang itu. Jadi orang-orang di atas itu semua orang-orang yang bisa punya mobil. Dan Soeharto sengaja bangun jalan layang di bawahnya itu kampung, ya, perkampungan untuk memecah kelas itu. Ya. Jadi perkampungan itu kualitas hidupnya semakin rendah karena dia diatapi jalan layang. Dan sehari-hari dia akan melihat orang-orang kaya di atas itu. Maka salah satu doktrin dari developmentalism yang asasnya adalah kapitalisme, kalau kamu ingin kaya, bekerjalah. Diberi stimulus dia, ya. Itu loh, seperti orang-orang punya mobil di atas jalan layang itu loh. Ya. Jangan asal mimpi tok, kerja, biar iso tuku mobil, naik jalan layang. Itu cara Soeharto menstimulus agar yang bawah ini bisa naik ke kelas menengah. Kalau kamu tetap jadi kelas bawah, ya kamu akan tetap tinggal di bawah jalan layang, kui kumuh hidupmu. Sehingga memang Soeharto itu tidak menyentuh permukiman kumuh, ben wae lah kui, stimulus kui. Kalau nggak mau kumuh, nggak mau miskin, kerja kui. Bekerja dalam konteks itu berarti memutar perekonomian negara. Nah, jadi politik jalan layang itu Soeharto itu ya. Untuk tujuan simbolis dan untuk tujuan memecah kelas ekonomi secara sosial. Ya, luar biasa atau jalan layang di tangan Soeharto itu. Nah, lalu bagaimana dengan yang di Purwosari gitu ya? Bagi Mbak Dara yang sudah pernah lewat ke sana, ya, karena awalnya jalan layang itu di Amerika dan di Amerika tidak ada becak, kemudian kita gunakan jalan layang di sini untuk semua moda transportasi yang tradisional justru kalah, pasti kalah. Gitu ya. Karena memang didesain tidak untuk moda transportasi tradisional jalan layang itu. Jalan layang itu didesain untuk moda transportasi yang memiliki kecepatan tinggi. Kita bisa mencari perspektif kritik yang lain lah untuk yang di Purwosari ini. Silakan kawan-kawan yang lain ada tanggapan lagi kritiknya. Itu ada apa di room chat, Pak? Oh, ada.
Bentar. Dari Mas Syahdan, Mas Habib. Jika kita menggunakan selera pribadi dalam mengkritik suatu bangunan, apakah itu boleh? Seperti contoh jalan layang yang Bapak tampilkan, menurut saya adanya sculpture agak kurang pas. Mengkritik selera pribadi itu begini ya posisinya. Sebagai seorang kritikus, kawan-kawan itu sebenarnya seorang ilmuwan, peneliti. Ya. Ketika ada tanggapan negatif oleh suatu komunitas masyarakat terhadap pembangunan, ya, apakah pembangunan jalan layang, pembangunan tol, pembangunan bandara dan lain sebagainya, pembangunan mall, pembangunan hotel, kawan-kawan harus mendekati masyarakat itu untuk mencari data dari mereka. Apa atau keberatan mereka? Mereka sebagai orang awam, ya, ketika menganggap ya, pembangunan itu dampaknya negatif bagi mereka kan tidak menggunakan teori tertentu loh. Ya. Mereka tidak menggunakan suatu pemikiran filsafat tertentu, tidak. Mereka biasanya berangkat dari pengalaman saja. Gitu. Ya. Itu loh contohnya bangun mall di kota A, airnya habis gara-gara ada mall. Nah, kita nggak mau di sini ada mall, nanti air tanah kita habis. Gitu. Nah, kan paling dekat dengan masyarakat awam itu kan pengalaman. Apakah pengalaman sendiri dialami, ya, atau pengalaman orang lain yang dia lihat di media massa atau diceritakan kepada dia, gitu ya. Nah, seorang kritikus itu harus mendekati masyarakat, ya, mendengarkan suara mereka sebagai data, gitu, sebagai data. Nah, dalam advokasi, gitu ya, kalian melakukan kritik pembangunan gitu, yang berpihak pada masyarakat yang menolak itu, maka kalian berkewajiban atau kalian memiliki modal data itu untuk disampaikan kepada stakeholder pembangunan. Ini masyarakat menolak karena begini. Itu sisi pertama, gitu ya. Berarti kan kalian membawa selera pribadi, gitu ya, membawa selera pribadi untuk disampaikan kepada orang lain. Karena fungsi kritikus yang pertama sebagai komunikator, disampaikan suara masyarakat ini kepada stakeholder pembangunan. Apakah pemilik proyek, apakah perancangnya, pembangunnya, atau pihak pemerintah. Ini loh ada keberatan begini. Di sisi yang lain, kalian sebagai kritikus itu juga sebagai pendamping. Sebagai pendamping. Kalau ternyata ada data yang salah, mereka salah gitu ya. Kalian sebagai kritikus itu memiliki pemahaman terhadap khasanah teori di bidang arsitektur secara khusus dan pembangunan secara umum, ya kalian harus memberikan pendampingan kepada mereka. Jangan sampai pembangunan yang dibutuhkan justru ditolak masyarakat karena masyarakat memegang informasi yang salah gitu. Memegang informasi yang salah. Ya, kalian harus meluruskan masyarakat. Gitu ya. Diberikan informasi yang benar. Gitu. Sehingga tugas kalian bukan saja kalau ini informasinya benar disampaikan sebagai komunikator, kalian juga harus bisa mendampingi masyarakat, memberikan informasi yang benar kepada mereka, gitu ya. Contoh nih, dibangun toilet, ya, suatu kampung, ya, menolak pembangunan toilet karena tradisi mereka buang hajat itu di sungai, gitu ya. Sanitasinya masih menggunakan sanitasi alami sungai. Mereka membangun pembangunan toilet, ya, oleh pemerintah, sanitasi yang layak itu ditolak oleh mereka. Enggak, tradisi kita itu di sungai kok buang hajat. Nah, kalian sebagai kritikus berkewajiban hadir di tengah masyarakat itu untuk menjelaskan, gitu loh. Ya, buang hajat di sungai itu selain tidak sehat akan mengotori.
maka ada toilet untuk kesehatan sanitasi. Nah, begitu ya. Ya. Kemudian sebagai seorang ilmuwan, kalian kalau data dari masyarakat itu benar ya, pengalaman mereka itu benar, teruji gitu ya, kalian kumpulkan itu pengalaman-pengalaman yang banyak itu, kemudian diabstraksi dan bisa menjadi teori. Jadi sebenarnya teori itu, khususnya kalau dimensinya sosial humaniora, teori itu kumpulan dari banyak pengalaman, gitu loh. Jadi pengalaman orang secara komunal itu kalian kumpulkan pengalaman itu kemudian diabstraksi. Jadi teori, khususnya berkaitan dengan bidang sosial humaniora. Nah, bisa. Tapi harus ada proses pengujiannya nanti ya. Ada proses pengujiannya. Dan sebenarnya arsitektur itu kan akumulasi dari pengalaman. Akumulasi dari pengalaman si arsiteknya. Gitu. Kira-kira begitu Mas Habibnya, Allahu a'lam. Nah, ini sepertinya waktu kita sudah berakhir kawan-kawan. Ya, terpaksa kita harus akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Ya. Sebagaimana kontrak perkuliahan kita, ya, sebelum kita akhiri, kita foto bersama terlebih dahulu ya, sebagai bukti perkuliahan sudah diselenggarakan dan sekaligus absensi. Silakan Mbak Mun atau kawan-kawan yang ditugasi oleh Mbak Mun untuk mengkoordinir foto bersamanya. Baik, Pak. Nggak bisa itu ya, Pak. Bentar. Pak. Yang lain on cam dulu bentar, mau absensi. Khairul malah nyorot kipas angin. Mbak Fadira. Padahal dari tadi Fadira on cam. Fariha yang tadi, Pak. Oh, Fariha. Ya. Bentar. Lah. Bentar. Bentar ya, sabar-sabar. Ini ya. Sudah, Pak. Sudah, Mbak Mun? Sudah. Alhamdulillah, terima kasih. Kawan-kawan sudah bergabung pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Mun yang sudah mempersiapkan perkuliahan kita. Ya, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa pekan depan ya di sering-sering dibuka LSM-nya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan disampaikan di grup WhatsApp kita. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak materinya. Sama-sama. Saya langsung pamit ya. Ada kuliah yang lain. Dadah. Oke, Pak.